Selamat siang pemirsa, Nusantara News hadir membawakan berita dengan fakta yang akurat dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Zahira, berikut informasi selengkapnya. Pesawat latih jenis Cessna 172 jatuh di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pihak kepolisian mengatakan pesawat tersebut awalnya lepas landas dari Bandara Pondok Cabe pada pukul 11.36 waktu Indonesia Barat, kemudian sempat mendarat di Tanjung Lesung Bandara Salakan Negara, di mana pihak pesawat memberikan informasi akan melakukan take-off kembali pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan kembali mendarat di Pondok Cabe sebelum mengalami kecelakaan. Pesawat latih Teknam P2006T dengan nomor registrasi PKIFP milik Indonesia Flying Club jatuh di kawasan BSD Tangerang Selatan pada Minggu 19 Mei pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut dilaporkan memakan 3 korban jiwa yang merupakan pilot Kapten Pulu Darmawan, kopilot Kapten Suwanda, dan seorang teknisi Farid Ahmad, di mana ketiganya telah dimakamkan di kampung masing-masing. Diketahui rute pesawat terbang ini yakni dari Bandara Tanjung Lesung, Banten menuju Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Menurut Kepala Seksi Operasi Basarnas Jakarta, pesawat sempat hilang kontak pukul 14.43 waktu Indonesia Barat hingga akhirnya diketahui jatuh di kawasan BSD Tangerang Selatan. Lebih lanjut, Ketua KNKT Surjanto Cahjono menduga sang pilot hendak melakukan pendaratan darurat di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan. Pihak kepolisian mengatakan pesawat tersebut mulanya take off dari Bandara Pondok Cabe pada pukul 11.36 waktu Indonesia Barat, kemudian sempat mendarat di Tanjung Lesung Bandara Salakan Negara, di mana pihak pesawat memberikan informasi akan melakukan take off kembali pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan kembali mendarat di Pondok Cabe sebelum mengalami kecelakaan. Nanti kita tanya yang sering terbang dengan pesawat itu, kalau backgroundnya seperti ini kondisi seperti apa? Apakah kondisi mesinnya idle atau mesinnya dalam full thrust? Nah, nanti kita akan dengarkan rekaman itu kepada yang pernah naik pesawat itu atau yang pernah menerbangkan pesawat itu, sehingga kita bisa mengetahui kira-kira apa yang terjadi di pesawat itu, karena memang nggak ada black box-nya. Kalau 5 meter ke sana dari tempat kecelakaan itu sudah lapangan, atau 25 meter dari pohon itu juga sudah lapangan. Artinya memang di sini kita lihat pilot memang berkeinginan untuk melakukan pendaratan darurat. Entah sebabnya apa, kita juga belum tahu. Nah, ini juga nanti dari interview atau kita putar rekaman ketika berkomunikasi dengan tower, itu mungkin kita juga bisa mengambil sesuatu. Beralih ke informasi kedua, sejumlah daerah di sekitar Gunung Merapi, Sumatera Barat diterjang banjir lahar dingin pada Jumat 5 April sore lantaran cuaca ekstrim. Belum diketahui besar kerugian yang ditimbulkan akibat banjir lahar dingin dari kawah Gunung Merapi ini, karena hingga saat ini warga dan petugas penanggulangan bencana masih melakukan evakuasi kendaraan dan warga yang terjebak banjir. Hujan lebat yang terjadi di kawasan puncak Gunung Merapi, Sumatera Barat sejak 5 April Jumat sore mengakibatkan banjir lahar dingin di daerah Sungai Puar dan Bukit Batabuah. Akibatnya, sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 milik warga terjebak banjir lahar dingin tersebut. Inilah video amatir yang menunjukkan kondisi banjir lahar dingin yang terjadi di aliran sungai membatasi Nagari Sungai Puar dan Nagari Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Jumat sore. Kedua daerah ini merupakan perkampungan yang paling dekat dengan kawah Gunung Merapi. Terlihat jelas aliran sungai berwarna hitam dari pasir Gunung Merapi meluap hingga ke badan jalan. Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Sumatera Barat, Ilham Wahab, dalam keterangannya membenarkan adanya peristiwa banjir lahar dingin yang terjadi di 2 titik. Berdasarkan hasil pencarian BNPB, tercatat total korban meninggal dunia sebanyak 37 orang, dengan 35 orang berhasil diidentifikasi
sedangkan 2 orang lainnya masih dalam proses identifikasi. Sementara itu, Basarnas dan Tentara Nasional Indonesia masih melakukan pencarian terhadap korban banjir lahar dingin. Banjir lahar ini juga menghantam permukiman penduduk dan mengakibatkan sejumlah bangunan atau rumah warga rusak. Belum diketahui besar kerugian yang ditimbulkan akibat banjir lahar dingin dari kawah Gunung Merapi ini, karena hingga saat ini warga dan petugas penanggulangan bencana masih melakukan evakuasi kendaraan dan warga yang terjebak banjir. Untuk kondisi terakhir saat ini di titik-titik terdampak masih dilakukan pencarian dan pertolongan terhadap informasi korban yang hilang. Sementara untuk jalan nasional, jalan dari Padang menuju Bukit Tinggi masih putus karena memang sebagian besar ruas badan jalan sudah tergerus oleh dasarnya banjir kemarin. Beralih ke berita selanjutnya, kami akan membawakan Anda untuk streaming salah satu hidangan penutup unik dan menarik yang berlokasi di Pasar Paramount, Gading Serpong. Rekan saya akan membawa Anda bersama Karina Amanda, berikut laporannya. Hai Zahira, selamat siang. Benar sekali, saya sedang berada di Pasar Paramount Gading Serpong untuk mencicipi hidangan penutup yang lagi viral di sosial media nih. Bagi kalian Gen Z pasti udah nggak asing lagi dengan Milov Dessert ini. Milov Dessert ini dikenal dengan varian toppingnya yang beragam, pelayanan yang lucu, wadahnya yang unik. Untuk membuktikan itu semua, benar atau tidak, langsung saja kita coba. Milov Dessert ini mirip-mirip dengan es serut yang kita kenal, hanya saja dengan varian rasa yang lebih beragam dan tampilannya yang baru. Toko ini dibuka dari jam 11 pagi dan masih ramai oleh pengunjung yang ingin mencoba keunikan dari hidangan penutup dingin ini. Seporsi bucket Milov Dessert dibanderol dengan harga Rp38.000. Rasanya pun tak kalah saing dengan harga yang ditawarkan dan isiannya yang bervariasi. Mulai dari roti, buah mangga, koko crunch, boba, puding beraneka rasa, mochi, agar-agar, nyam-nyam, hingga pelayanan yang lucu, unik, dan menghibur pelanggan yang juga menjadi alasan viralnya Milov Dessert. Nah, di Milov Dessert ini tidak hanya menyajikan es serut unik, namun Milov Dessert juga menyediakan beberapa menu lainnya yang bisa mengenyangkan perut, seperti white curry, mie rebus, mie goreng, pancake, dan macam-macam dessert lainnya. Nah, ini dia pemirsa Milov Dessert yang lagi viral di sosial media. Mari kita coba. Benar banget, ini bikin segar di tenggorokan, rasanya nggak terlalu manis, teksturnya beragam dari topping yang berbeda-beda. Cocok banget jadi hidangan penutup di cuaca yang sedang panas gini. Nah, Zahira, bagaimana? Sudah ngiler sama research saya? Jangan lupa mampir ya ke Milov Dessert Pasar Paramount Gading Serpong. Terima kasih, saya kembalikan ke Zahira yang ada di studio. Terima kasih Karina atas liputan langsungnya. Pemirsa, berita tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Zahira mewakili semua rekan kerja. Selamat siang dan sampai jumpa.